Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Apakah Iblis Sudah Dikalahkan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk diketahui. Apakah iblis sudah dikalahkan? Iblis adalah entitas atau makhluk yang menyebabkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iblis jugalah yang datang untuk mencuri, membunuh, serta membinasakan manusia. Yohanes 10 ayat 10. Kalau iblis tidak dikalahkan, nasib kekal manusia pasti terancam. Tetapi kalau iblis bisa dikalahkan, pertanyaannya yang bisa timbul, kalau iblis sudah dikalahkan, siapa yang mengalahkan? Sebaliknya, kalau belum bisa dikalahkan, siapa yang akan mampu mengalahkan dan bagaimana? Mengingat iblis adalah entitas yang tadinya diciptakan sempurna. Itu tertulis dalam Yehezkiel 28 ayat 12-15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Perhatikan, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat Kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai sampai terdapat kecurangan padamu. Di sini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Raja Tirus adalah personifikasi dari iblis atau setan. Dia juga diciptakan dengan diberi hikmat. Saudara bisa baca ayat 17. Dia ada jauh sebelum dunia dijadikan. Dengan demikian, tentu tidak mudah untuk mengalahkannya. Lalu bagaimana? Siapa yang bisa menaklukkan makhluk yang satu ini? Untuk itu, kita akan baca apa yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 10-11. Demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka, perhatikan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan kalimat di ayat yang terakhir. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat itu?
Dalam Wahyu 12 ayat 7 kita temukan jawabannya. Ini ayat sebelumnya, saudara. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka adalah Mikael dan malaikat-malaikatnya. Tetapi kalau itu kita kaitkan dengan ayat 11 di mana dikatakan dan mereka mengalahkan dia, maksudnya Mikael dan kawan-kawan mengalahkan naga oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maka kita tahu ternyata keberhasilan Mikael dan kawan-kawan itu bukan karena keberadaan mereka sebagai malaikat, tetapi karena darah anak domba. Itu berarti sebenarnya Kristuslah melalui kematiannya di kayu salib, di mana darahnya yang suci tercurah, yang telah berhasil mengalahkan iblis atau setan. Kristus yang telah mengalahkan. Maka apakah itu berarti iblis sudah kalah atau iblis sudah bisa dibinasakan, saudara? Jawabnya belum. Buktinya kita tahu iblis masih berkuasa sampai sekarang. Kenapa? Karena tadi dikatakan di ayat 11 bahwa yang bisa mengalahkan iblis selain darah anak domba juga kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Di sini maksudnya orang-orang yang rela kehilangan nyawa bagi Kristus. Orang-orang yang rela kehilangan nyawa itu maksudnya orang percaya, saudara dan saya, yang mau berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Itu berarti yang mau menyalibkan kedagingannya dan menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh. Jadi, bukan setiap orang percaya, saudara. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa muncul, apakah belum ada orang-orang seperti itu yang rela kehilangan nyawa, yang tidak mengasihi nyawanya? Oh, tentu sudah ada, saudara. Sebut saja Paulus, Petrus, dan juga orang percaya di zaman perjanjian baru ini. Tentu ada, saudara. Lalu, kalau begitu, apakah iblis sudah bisa dikalahkan? Nah, jawabnya tetap belum, saudara, belum. Kenapa? Karena jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawanya itu harus genap terlebih dahulu. Maksudnya genap adalah cukup jumlahnya menurut Allah. Wahyu 6 ayat 11 mengatakan hal itu. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Perhatikan kalimat hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maksudnya orang-orang yang rela kehilangan nyawa jumlahnya dipandang Allah cukup.
Itulah sebabnya semakin banyak orang yang mau diubah menjadi serupa Yesus, semakin cepat iblis bisa dibinasakan. Dengan demikian, sesungguhnya orang percaya, saudara dan saya, sekarang ini memiliki andil atau tanggung jawab untuk mempercepat kedatangan hari Allah, di mana iblis atau setan akan dikalahkan dan dibinasakan. 2 Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sangat jelas, saudara. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk semakin serupa dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.